Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Kesuma. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang pinggiran rel ataupun yang angker-angker gitu yang sering terjadi di perlintasan kereta api ataupun yang berada di kereta api. Ya, lanjut saja kita bahas dari pertama, yaitu di Daup 2 Bandung. Cipendei dan sekitarnya. Warga Cipendei dan sekitarnya mungkin tidak asing lagi dengan mitos si Burem, wanita cantik bertanda bencana. Si Burem dilukiskan sebagai seorang wanita cantik jelita yang berkebaya merah. Alkisah, awal mula si Burem ditimbulkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada pembangunan suatu jembatan yang membuat sosoknya kerap kali tampak di wilayah sekitar Cipendei. Kisah pertama, dekade 90-an, saat Gunung Galunggung meletus. Letusan Gunung Galunggung menyebabkan kerusakan masif pada sarana perkeretapian, terutama jembatan. Hari mulai menjelang malam. Di sebuah jembatan, perbaikan pondasi jembatan yang rusak sedang dikebut. Seorang pekerja terkejut setelah menemukan tulang manusia di dalam pondasi jembatan itu. Karena ketakutan dan perbaikan harus cepat dilakukan, tulang tersebut pun ditutup kembali dengan semen. Setelah selesai, barulah pekerja tersebut memberanikan diri bercerita tentang apa yang dialaminya. Kisah kedua, malam terjadi PLH Trowek atau Cirahayu. Malam kelam dengan gerimis kecil mengguyur Cirahayu. Seorang JPJ nampak berjalan membelah malam dari stasiun Cirahayu menuju stasiun Cipendei. Beliau berjalan dengan mata berkunang-kunang akibat lapar. Di jembatan dekat sinyal muka Cirahayu, beliau samar-samar melihat warung di bawah jembatan itu. Tanpa curiga, beliau pun langsung mendekatinya dan membeli makanan di sana. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan kembali keesokan harinya. Beliau terkejut setengah mati. Lokasi PLH tempat berada di jembatan tempatnya makan semalam. Dan ketika beliau mengecek ke bagian bawah jembatan, beliau lebih terkejut. Bagian bawah jembatan hanyalah ilalang yang menjulang tinggi. Tidak ada bekas warung ataupun bangunan. Beliau pun tersadar penjual di warung itu adalah seorang wanita cantik berkebaya merah. Kisah ketiga, malam kejadian PLH Malabar. Maghrib, hujan maghrib masih mengguyur stasiun Cipendei meskipun sudah ditakdir Argo Wilis tujuan Bandung masuk dari arah timur. Seharusnya Argo Wilis akan bersilang dengan Malabar di sini atau di stasiun Cipendei. Namun persilangan dipindahkan ke warung bandrek. Samar-samar dalam guyuran hujan, seorang satpam atau PKD stasiun melintas sosok wanita di luar kereta api Argo Wilis. Mulanya beliau tidak curiga, namun setelah beberapa saat beliau sadar kenapa dia ada di luar kereta api di bawah guyuran hujan. Beliau pun kembali memperhatikan sosok wanita itu, dan ternyata rupanya wanita tersebut berkebaya merah dan nampak menari sambil berjalan ke arah timur. Terkejutlah beliau melihatnya. Yaitu kisah kedua adalah JPL Pondok Petung. Terkadang samar-samar terdengar semboyan 35, klakson BB303 atau D306 dan deru kereta melintas, padahal saat itu tidak ada kereta melintas. Itu seperti kisahnya stasiun Manggarai. Kemudian cerita ketiga, Petarukan. Malam kejadian PLH Argo Bromo Anggrek malam menyeruduk Senja Utama Semarang. Seorang bapak penumpang Senja Utama di kereta belakang bertemu dengan seorang itu mengajak bapak tersebut, "Pak,
hari turun, masih lama kok. Nah, kata orang tersebut. Beliau pun ikut turun bersama orang itu. Ketika beliau turun dari rangkaian kereta api, Argo Bromo Anggrek Malam tiba-tiba menghajar kereta belakang Senja Semarang. Di tengah terkejutnya, beliau mendapati orang yang mengajaknya turun sudah menghilang. Selepas pela itu, suara tangisan atau rintihan minta tolong terkadang selalu terdengar. Kemudian petak Kertasono Blitar ke arah Pidoho terakhir. Terkadang penumpang yang membawa balita akan dibuat kerepotan di lintas ini. Balita terkadang rewel dan menangis selama perjalanan, namun setelah turun balita akan tenang kembali. FYI aja, balita memiliki perasaan yang lebih halus daripada orang dewasa. Oleh karena itu, balita dapat merasakan bahkan melihat kehadiran sosok lain. Maka dari itu, kadang mereka mengungkapkan rasa takut mereka setelah melihat sosok-sosok itu dengan menangis. Makanya balita terkadang rewel atau menangis saat ada di tempat-tempat tertentu. Kita lanjut, selanjutnya adalah perlintasan Baruwet. Delanggu perlintasan ini terkenal dengan kisah nenek penjual sate yang kadang menampakkan diri di sekitar perlintasan. Apabila Anda melintas nenek itu dan ketakutan karena tidak mungkin di tengah malam begini ada nenek penjual sate dan langsung tancap gas, maka yang terjadi adalah Anda akan tewas tersambar kereta api ketika akan melintas perlintasan kereta ini. Kata orang sepuh di daerah situ, klaksonlah dulu sebelum lewat di malam hari, terutama bagi pengendara motor, atau lebih baik berputar arah dan mencari perlintasan lain. Perlintasan ini sering dipasang palang elektrik, namun palang ini tidak berfungsi padahal saat dicek semuanya normal. Kejadian terparah di perlintasan ini adalah bus rombongan pengantin yang tersambar KA Prambanan Express. Terus kisah selanjutnya adalah terowongan hijau. Kemungkinan tidak heran lagi dengan kata terowongan hijau yang sekarang sudah akan jadi terowongan baru ya. Itu pernah suatu ketika sebuah KA berhenti di tengah-tengah terowongan, padahal PPKA sudah memberi sinyal hijau tanda KA aman melintas. Karena KA tak kunjung keluar, PPKA hijau pun menghampiri KA ini dengan kesal. Ketika sampai, PPKA pun membedak masinis karena kesal, menanyakan alasan kenapa berhenti mendadak di dalam terowongan. Masinis pun menjawab jika ia melihat lampu berwarna merah di tengah rel di dalam terowongan. Karena bingung dan mengira jika itu adalah semboyan 3 tanda KA tidak boleh melintas, sehingga ia menghentikan KA di dalam terowongan. PPKA yang kesal itu pun kemudian naik ke atas loko dan mengawal kereta api tersebut masuk ke stasiun. Bergerak aja masih di terowongan hijau, itu sekitar stasiunnya atau PJL-nya. Kali ini di barat stasiun, suatu malam seorang JPJ berjalan dari Tambak menuju Ijo. Di dekat sinyal masuk, beliau berhenti karena ada rombongan pengantar jenazah lengkap dengan keranda melintas di jalan setapak yang melintas di atas rel. Beliau pun bertanya, siapa yang meninggal? Beliau bertanya kepada seseorang. Namun para pengantar tetap diam dan hanya berjalan melewati beliau. Tiba-tiba tercium aroma bau bunga, dan beliau pun melihat pengantar yang sudah menyeberang rel menghilang begitu saja. Sementara dari selatan para pengantar masih berjalan menyeberangi rel. Beliau langsung mengambil langkah 1000 berlari sekuat tenaga menuju ke stasiun Ijo. Tiba di stasiun, beliau tersengah-sengah sambil mengecek perlengkapannya yang ia bawa, dan handsen beliau pecah akibat beliau berlari. Selanjutnya, suatu malam di tahun 70-an, seorang masinis sedang berdinas ke Bima yang menggunakan lokomotif BB30127 bersama rekannya. Beliau masuk ke ruang mesin untuk membersihkan filter HSD. Saat loko masuk berjalan di ruang mesin, beliau terkejut melihat sosok wanita sedang duduk di depan mesin.
Beliau sontak langsung balik arah dan menutup kembali pintu ruang mesin sambil tersengah-sengah dan menceritakan hal itu kepada rekannya. Dan kemudian sekitar Pupuk Brebes, yaitu di Daop 3 Cirebon. Kadang sekelebat bayangan nampak di belakang pintu kabin, berdiri di samping mesin, namun bagi kru kabin hal itu sudah biasa dan bayangan tersebut hanya ikut menumpang saja. Dan bayangan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kemudian di atas kereta api Kartajaya, entah tahun berapa, saya lupa. Saat tengah malam, lampu kereta tampak temaram. Semuanya terlelap tidur. Hanya ada satu penumpang yang masih membuka mata. Sialnya, saat melihat bordes yang terbuka karena pintunya tidak ditutup, tiba-tiba melintas gelundung pringis. Gelundung pringis, tahu kan? Ya, gelundung pringis adalah sosok yang hanya berwujud kepala manusia yang menggelinding. Tapi itu menggelinding di bordes dari kiri kereta ke kanan kereta. Wah, sungguh mengerikan. Kemudian penumpang pun takut. Akhirnya dia pun menutup matanya. Kemudian di Kertasono, suatu malam seorang penumpang membuka pintu kereta dan asik merokok. Matanya menangkap sosok putih di gubuk di tengah sawah yang berada di barat stasiun. Saat berpikir apa yang dia lihat, tiba-tiba bayangan tersebut sudah melayang tepat di depan matanya. Sontak ia membanting pintu kereta dan lari ke dalam kereta. Sialnya, keadaan kereta sudah sepi dan keretanya ketakutan. Dan karena ketakutan, ia tidak bisa memejamkan mata. Jadi rel kereta itu pasti angker, dan setiap perlintasan ataupun apapun yang sepi pasti ada yang menunggunya. Jadi mereka memang ada dan kadang mengganggu kita. Tetapi tetap fokus, ingat nama Tuhan, dan jangan melamun atau mengosongkan pikiran. Saya mereka tidak akan membuat macam-macam kepada kita. Intinya kita harus berani dan selalu berdoa. Intinya untuk semua relevan Daop 3 ataupun semua relevan dimanapun kalian berada, ingat, tolong tetap safety di saat kalian hunting di stasiun maupun di jalur kereta api. Mementingkan diri sendiri lebih baik daripada mementingkan foto. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain hari.